Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngemil dimanapun anda berada, Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan kita hidup, Allah masih berikan kita kenikmatan bisa zikir kepada Allah, kenikmatan bisa beribadah kepada Allah, kenikmatan bisa belajar, kenikmatan bisa nonton acara Ngemil. Itu satu kenikmatan yang patut kita syukuri dengan ucapan dan tindakan, gitu pemirsa ya. Alhamdulillah pemirsa, Ngemil pagi hari ini entah sudah menjadi episode keberapa kita juga lupa. Pokoknya kita itu belajar istiqomah untuk terus menemani pemirsa, menebar apa yang kita tahu dan sebagai wasilah agar kami sendiri, saya, Mbah Cito dan kru bisa lebih baik selanjutnya. Janjane iki asine ora nuturi wong liya. Acara Ngemil itu janjane ya nuturi saya, Mbah Cito dan orang-orang yang berada di studio ini sebenarnya yang karena ada alat saja direkam. Jadi kita punya kajian rutin Mbah ya dulu ya. Setiap malam Jumat Kliwon ngaji bareng, wes urung apa-apa wis ngapusi. Nah, oke pemirsa, wes tema kita pagi hari ini tuh gini. Allah itu menyembunyikan tiga terhadap tiga perkara. Jadi gini ya, Allah menyembunyikan ini dari ini gitu loh. Allah menyembunyikan ini dari ini, Allah menyembunyikan ini dari ini gitu. Ini diriwayatkan sebenarnya oleh Habib Alwi Al-Haddad, kalimatnya dari Sayyid Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali gitu, cicitnya Rasulullah SAW. Ada tiga perkara. Yang pertama, Allah menutupi ridhonya dari ketaatan, dari perbuatan baik atau dari ketaatan hamba-hambanya. Ya? Allah menyembunyikan ridhonya dari kebaikan. Jadi misal gini, kita itu kan banyak, saya yakin Bapak Ibu banyak melakukan perintahnya Allah, banyak melakukan perintah Allah. Mulai sholat 5 waktu, tambahi rawatib, ba'diyah qobliyah, mulai puasa Ramadan ditambahi Senin Kamis, Yaumul Bid, ditambahi puasa Rojab, tambahi puasa nisfu Sa'ban, tambahi wis macem-macem. Tarwiyah Arafah, terus belum zakatnya, zakat fitri, zakat mal, belum sodakohnya, belum infaknya, berbuat baik, memberi sodakoh, macem-macem ya. Bapak Ibu saya yakin banyak melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Cuma Allah tidak ngasih tahu mana yang Allah ridhoi. Iya dah. Kenapa? Kenapa? Misal Bapak Ibu sholat terus langsung kelihatan celing bahwa Allah ridho misal. Terus ada rasa bahwa diterima. Kita nggak tahu mana amal kita yang diterima sama Allah, mana amal kita yang mendapat ridho sama Allah. Kita nggak pernah tahu dari sekian banyak amal, ngono lho. Ya ta? Ngerasa apa? Karena kita melakukan itu tuh ya karena perintah Allah gitu loh. Agar kita tidak puas dengan amal yang kita lakukan. Takute kalau jenengan itu sholat 5 waktu dan ketahuan ridhonya Allah, saman sudah nggak mau ngelakuin yang lain, nggak mau sedekah, yang lain-lain sudah wis ndak usah wis konangan iki ridhone. Kan ndak, Allah menutupi itu. Ngono lho. Nah, iki tak ceritani tapi setelah Mbah Cito datang. Assalamualaikum. Salam Mbah Cito. Salam Mbah Cito. Ya. Alhamdulillah Mbah. Wah, ini apa Gus? Mbah Cito ini kelihatan ganteng koyo Oma Irama gitu. Ganteng koyo sogok tunteng. Koyo Oma Rayap. Ya. Temanya kita itu Allah menutupi 3 hal atas 3 hal, Mbah. 3 perkara atas 3 perkara. Iya. Yang pertama menutupi ridho Allah terhadap Allah menutupi ridhonya dari ketaatan hambanya.
Nah, biar kita nggak tahu Mbah, amal kita lakukan itu kita nggak tahu mana yang Allah ridho, sehingga memupuk kita untuk terus berbuat kebaikan, menjalankan perintah Allah, ngono Mbah. Walaupun itu kelihatan sepele. Walaupun itu sepele, walaupun remeh-temeh dipandang mata manusia. Iya. Anak cerita Mbah. Iya. Satu ketika Imam Ghazali setelah meninggal, itu ada satu sufi yang mimpi ketemu Imam Ghazali. Wahai Hujatul Islam, apa yang membuatmu sekarang berada di sisi Allah? Artinya karena ya mungkin karena itu kan belum masuk surga tuh Mbak, artinya mendapatkan satu raudhah, satu taman di makam yang nyaman, yang nikmat gitu. Apa yang membuatmu bisa berada di sisi Rasulullah? Apakah karena amal-amalmu? Imam Ghazali langsung cerita. Tibanya Imam Ghazali itu ngarang kitab banyak loh Mbak. Statusnya itu Hujatul Islam. Wes dungdeng lah coro, ngibadah pemikiran keilmuan luar biasa. Imam Ghazali bercerita bahwa ternyata yang bikin Allah ridho itu bukan karena ilmu, bukan karena macam-macam, bukan karena aku nulis kitab, tapi gara-gara ketika aku menulis satu kitab, ada lalat mencok di adah tinta itu, minum, saya tidak mengganggunya, ngono tok Mbah. Kan biyen tintanya kan dicelupkan gini loh Mbah, ora pulpen saiki. Wis pulpen mereke supir pesawat piye carane. Ngono Mbah, gitu. Jadi dicelupkan itu Imam Ghazali tidak mencelupkan agar si lalat ini selesai minum Mbah. Amal sekecil ini ternyata yang membawa Imam Ghazali berada di sisi Allah. Allah ridho terhadap Imam Ghazali gara-gara laler Mbah. Saya itu teringat kalau pas jalan-jalan itu itu bahasanya itu badak terbang, bengkis apa itu? Wis kuwi lah wis dan kawan-kawannya. Biyen nek film kartun iku Mbak. Itu pas itu tidak bisa diremehkan itu. Tidak bisa. Oh cuma dipelitis ngono lho Mbak maksudnya. Pelitis kita itu tadi kembali itu tadi enggak tahu mungkin situ loh. Mbah Jito kalau mandi di bak air itu biasanya ada semut ireng masuk. Ya toh Mbah. Jegur terus malah diombak-ombaki biur. Ya diangkat semutnya. Siapa tahu itu yang bikin Allah ridho sama kita. Jadi amalan itu enggak mesti kalau wah ini ukuran besar, ukuran kecil udah ada loh Mbak. Umar bin Khattab itu konon ya begitu Mbak. Sudah jadi khalifah kedua, orang yang mengikuti Rasulullah, berjuang macam-macam. Allah ridhonya gara-gara dia di pasar melihat burung pipit, dibeli dilepaskan. Piye jajal? Gara-gara manuk emprit. Gara-gara manuk emprit. Ngono jajal, Allah ridho. Pesan khusus Sabah ini. Gara-gara beli rokok yang kembaliannya itu, wah ini bahas itu aja. Ridho. Ya iki ngarep rodok kerep ae. Itu pemirsa ya. Jadi kita nggak pernah tahu amal mana yang Allah ridho terhadap kita. Makanya perbanyak amal itu. Kalau andai kata ketahuan ridhonya, bisa saja kita nggak mau melakukan banyak amal, ngono lho Mbak. Nggak mau bercocok tanam mana yang akan dipanen, wis konangan nandur pari wae, ngono lho. Rahasia itu rahasianya Allah, mana tumbuhan yang bakal bisa kita panen ke depan. Ngono ya, itu yang pertama. Yang kedua, Mbak. Allah menyembunyikan kemurkaan dari setiap maksiat yang kita lakukan. Allah menyembunyikan kemurkaan dari setiap maksiat yang kita lakukan. Bayangkan, andai kata kita maksiat langsung jeder ditegur sama Allah. Akhirnya kan kepenaan kita, Mbak. Kepenaan. Iya. Dengan kita tidak tahu, akhirnya kan kita mendesak, oh berarti kalau maksiat itu ditegur, bisa saja maksiat ini ndak, kan ngono toh, Mbak? Iya. Berarti lagi murka, lagi ndak. Oleh karena itu, kenapa Allah tidak menunjukkan murka dalam setiap maksiat? Agar kita itu tidak melakukan maksiat. Maksiat A, B, C, maksiat itu kan lho, Mbak.
kayak iya, jangan diukur, wah saya enggak pernah mukul orang. Saya enggak pernah zina, saya enggak pernah. Wah, apa anggit maksiat mek kuwi tok. Ngerasani orang itu biasa. Lho lho. Matane lek nyawang ra bener ya maksiat to, Mbah. Itu kalau yang dirasani enggak apa bahasanya? Enggak ridho, enggak ikhlas. Enggak ikhlas. Wah, itu bisa dijolkan. Dawa ruhnya bisa tertawan itu. Iya. Ngono pemirsa ya. Jadi Allah itu menutupi murkanya. Hati-hati, Gus. Kita itu biar hati-hati, enggak tahu mana kemaksiatan kita, meskipun kecil Mbah, persis kayak yang tadi cerita, yang kayak ridhonya Allah itu tadi, meskipun kecil, jangan-jangan ini penyebab murkanya Allah. Coba, ada si Gondes itu ngelempar orang pakai galon, gede, tapi itu ternyata bagi si Gondes Allah nggak murka. Nah giliran Mbah Cito ngelempar pakai pulpen kecil, itu jadi murkanya Allah terhadap Mbah Cito. Kita nggak pernah tahu. Iya. Ojo mbok kira maksiat kecil itu nanti bisa diistighfarin nanti. Ya ndak gitu. Mending sebisa mungkin untuk tidak melakukan. Ngono lho, Mbah. Jangan selalu hati-hati. Ngono. Itu loh pemirsa maksudnya ya. Bisa dipahami ya, bisa dipahami. Sangat mudah. Kalimat kita sangat mudah. Segera pesan nomor yang ada di bawah ini karena harga Senin naik. Ki malah kok dodolan perumahan ada, Mbah. Pon yang ketiga adalah Allah menutupi wali-walinya, Mbah. Wah, iya. Jadi orang-orang yang dikasihi Allah, yang dicintai Allah itu tidak Allah bukakan. Agar apa? Agar kita ketika memandang orang lain itu statusnya baik, tidak membeda-bedakan, karena kita nggak tahu siapakah orang ini. Ngono lho, Mbah. Walinya Allah itu sangat rahasia sekali. Ngono lho, Mbah. Belum tentu kalau itu jualan kaki lima loh. Kadang-kadang itu wali Allah. Tiba salate tertib. Iki dohire tok lho Mbah, urung sampai wali. Salate tertib, poso Senin Kamis ndak tahu ngeleki wong. Iya ngeleki wong ngene, Mbah. Tapi saya pernah jadi wali satu kali, Gus. Wah, iki aku kok curiga iki aku. Iya. Iki saya tak ngen-ngen. Iki wali apa, Mbah Cito? Wali nikah. Kalau sudah punya menantu, gimana? Tambah satu, Mbah. Apa? Wali murid. Ya loh. Wali Mbah Cito. Itu namanya bukan wali, Gus. Apa? Kuali. Soto. Iya. Oke pemirsa, kita akan menjelaskan tentang soto kuali. Lah, jalan. Ini gara-gara Mbah Cito. Oke, itu tadi ya. Jadi Allah menutupi kewalian seseorang dari makhluk manusia yang lain. Oleh karena itu kita nggak bisa menganggap remeh orang lain. Seperti tema kita sebelumnya itu loh, Mbah. Kita harus memandang orang lain dengan penuh rahmah, kebaikan. Siapa tahu dia memiliki grade yang luar biasa di hadapan Allah, derajat yang tinggi. Ngono lho. Cari positifnya. Ngono lho. Ngono Mbah, omong ngono angel lho. Oh Pak, golek elek yo mesti enek. Mesti enek ngono lho. Jadi 3 perkara yang ditutupi Allah itu tadi, ridhonya dari setiap kebaikan, murkanya dari setiap kemaksiatan, dan walinya di hadapan seluruh manusia. Ngapunten Mbah Bedalem, Mbah Macan Bang, kula namung nderekaken Gus Juki. Rawuh Mbah iki. Iki. Mbah. Ya angel. Saya nggak bisa melihat, Mbah Cito bisa. Ngono ya. Wes pemirsa, karena sudah hadir para sesepuh ya gitu. Kita akhiri ngemil pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk diri kami dan para pemirsa semua. Jangan lupa share, like, and subscribe. Share sebanyak-banyaknya. Share. Ngono ya. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.